semangat belajar? Ya, harus tetap semangat belajar ya. Dan tetap jaga kesehatan. Walaupun kita belajar di rumah, Anandaku harus tetap rajin belajar. Tugas-tugasnya tetap dikerjakan dan dikirim ke ustazah. Dan yang terpenting adalah ibadahnya. Bagaimana sholatnya, sholat sunnah, sholat wajib, ya harus tetap dilaksanakan walaupun kita berada di rumah. Dan sebelum belajar, kita harus berdoa dulu. Angkat kedua tangannya dan tundukkan pandangan sejenak. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, sekarang kita sudah berada pada tema ketiga, yaitu makanan sehat. Pada makanan sehat, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada subtema 1 yaitu bagaimana tubuh kita mengolah makanan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 1, yang pertama yaitu pada bahasa Indonesia, menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Kemudian yang kedua yaitu Anandaku menjelaskan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Kemudian pada pembelajaran kedua yang pertama adalah Anandaku menuliskan informasi pada iklan. Kemudian yang kedua, Anandaku menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Kemudian yang ketiga yaitu Anandaku menjelaskan tanda mayor dan tanda nada minor pada lagu. Kemudian pada pembelajaran ketiga, pembelajaran ketiga lagi ya, yaitu yang pertama menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan unsur-unsur dalam iklan. Nah, sekarang pada pembelajaran 1, coba perhatikan yang ustazah berikan. Perhatikan coba gambarnya. Nah, gambar tersebut apakah termasuk makanan yang sehat bagi tubuh kita? Oke, yang kedua, coba perhatikan apakah makanan tersebut bermanfaat untuk tubuh kita? Nah, mengonsumsi makanan atau minuman sehat dapat membuat daya tahan tubuh kita meningkat, sehingga kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita harus tetap mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian olahraga yang cukup agar daya tahan tubuh kita terhindar dari virus-virus COVID-19 ini. Jadi harus tetap jaga kesehatan ya di rumah. Nah, tadi ustazah sudah menampilkan beberapa gambar tentang makanan sehat. Nah, sekarang silahkan diperhatikan iklan berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan iklan layanan masyarakat. Tahu tidak yang dimaksud dengan iklan? Apakah Anandaku sekalian pernah lihat iklan? Pernah nonton di YouTube, atau di televisi, atau di media cetak lainnya? Pernah lihat iklan? Dan tahu tidak apa yang dimaksud dengan iklan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Iklan adalah segala bentuk pesan promosi, baik berupa benda, barang, jasa, produk jadi, atau ide-ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan iklan. Nah, jika iklan pelayanan masyarakat
bagaimana? Iklan layanan masyarakat dibuat sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai suatu kegiatan ataupun program-program lainnya yang di lingkungan sekitar mereka. Seperti itulah yang dimaksud dengan iklan layanan masyarakat. Nah, iklan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu iklan media cetak. Kemudian yang kedua adalah iklan media elektronik. Nah, iklan media cetak ini yang menggunakan media cetak yang sering kita jumpai. Misalnya yang ada di surat kabar, majalah, ataupun brosur. Nah, brosur inilah yang dibagikan kepada khalayak umum. Nah, yang kedua yaitu iklan media elektronik. Iklan ini dapat dijumpai di radio, televisi, dan internet. Nah, jenis dan media yang digunakan, setiap iklan memiliki ciri yang sama, yaitu ciri-ciri iklan yaitu memiliki tema atau topik dengan kata kunci. Sudah paham ya yang dimaksud dengan iklan dengan karakteristiknya? Kemudian kata kunci yang digunakan dalam iklan tersebut berhubungan dengan topik yang disajikan. Silahkan diperhatikan. Coba diperhatikan iklan tersebut. Nah, sudah diperhatikan iklan tadi? Ya, kata kuncinya adalah vitamin untuk tubuh. Kemudian yang kedua adalah kata kuncinya apa? Iya, buah-buahan. Jadi sudah paham ya? Iklan di sini yang dimaksud dengan kata kunci. Jadi kata kuncinya adalah hal-hal yang penting yang berhubungan dengan topik pada iklan. Sudah paham ya sampai di sini? Kalimat yang digunakan dalam iklan harus menarik, kemudian mudah dipahami dan mudah diingat. Untuk dapat lebih menarik lagi, dapat ditambahkan gambar yang mendukung isi iklan tersebut. Ingat, tulisan atau kalimat dan gambar merupakan karakteristik yang penting dalam membuat iklan. Ingat ya, iklan itu yang penting adalah tulisan dan kemudian gambarnya yang menarik. Nah, adapun unsur-unsur dalam iklan yang pertama yaitu kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas. Kemudian yang kedua, jenis tulisan harus mudah dibaca atau yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras. Kemudian yang keempat yaitu gambar yang dipilih mewakili atau sesuai dengan topik pada iklan. Kemudian yang kelima yaitu informasi yang disampaikan dalam iklan sejelas mungkin. Sampai di sini sudah paham ya anak soleh-soleha? Jadi anak soleh-soleha ingat ya, kita harus tetap jaga pola makanan kita agar supaya pencernaan kita dan tubuh tetap sehat. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, kita akan memperoleh energi. Nah, energi dari makanan tidak dapat langsung diperoleh saja ya, tetapi makanan harus dicerna terlebih dahulu dalam tubuh kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem pencernaan pada manusia. Jadi kita mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, silahkan diperhatikan sistem pencernaan pada manusia. Oke, sistem pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut. Nah, makanan masuk melalui mulut dan dicerna secara mekanisme oleh gigi beserta secara kimiawi oleh enzim pencernaan. Kemudian yang kedua yaitu kerongkongan. Silahkan diperhatikan kerongkongan. Makanan disalurkan dari mulut ke lambung melalui kerongkongan. Kemudian yang ketiga yaitu lambung. Nah, lambung berguna untuk menyimpan makanan-makanan dengan mencerna makanan secara kimiawi oleh enzim-enzim di dalam lambung. Nah, kemudian yang keempat yaitu usus halus. Di usus halus terjadi proses pencernaan oleh enzim-enzim pencernaan serta proses penyerapan
sari-sari makanan. Jadi ingat ya, sari-sari makanan. Kemudian yang kelima, nah ada usus besar. Nah, usus besar ini di sini terjadi proses penyerapan air dari sari-sari makanan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah anus. Nah, di sini anus, sisa-sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Jadi ingat ya, ada 6 sistem pencernaan manusia. Yang pertama dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, yang terakhir adalah anus. Sampai di sini sudah paham ya, Ananda? Tidak hanya manusia yang memerlukan makanan sehat. Tahu tidak selain manusia apa yang memerlukan makanan sehat? Ya, adalah hewan. Nah, hewan juga perlu makanan sehat agar terhindar dari penyakit. Sama juga dengan manusia. Manusia juga memerlukan makanan sehat agar terhindar dari penyakit. Ayo, kita pelajari sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanan setelah ditelan. Nah, contoh dari hewan pemamah biak ini adalah sapi, kuda, kerbau, jerapah, kambing, dan rusa. Itu merupakan hewan pemamah biak. Makanan hewan ini adalah rumput. Berikut organ-organ pencernaan hewan pemamah biak. Silahkan diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, dalam rongga mulut hewan pemamah biak terdapat gigi seri, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Nah, gigi serinya itu berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian gigi geraham. Gigi gerahamnya bentuknya dalam datar dan besar, berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian lidahnya berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan bagian ini berguna untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Nah, setelah itu lanjut ke lambung. Lambung pada hewan pemamah biak memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu perut besar atau rumen. Yang kedua perut jala atau retikulum. Yang ketiga perut kitab atau omasum. Kemudian yang keempat yaitu perut masam atau obamasum. Nah, yang keempat yaitu usus halus. Usus halus, makanan dari obamasum atau perut masam akan masuk ke usus halus. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Oke, yang kelima yaitu usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan atau air dari sari-sari makanan. Nah, yang keenam yaitu anus, yaitu sisa-sisa makanan dari usus besar yang dikeluarkan melalui anus. Itulah sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Sampai di sini sudah paham ya anak soleh-soleha? Sekarang kita memahami bagaimana hidup sehat. Ayo kita dengarkan lagu Mars Hidup Sehat, ciptaan dari Sartono. Yuk kita dengar sama-sama. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti
riang atau sedih? Ayo. Ya, lagu yang bersifat riang termasuk lagu dengan tangga nada mayor. Dan sedangkan yang bersifat sedih termasuk tangga nada minor. Sudah tahu ya ciri-ciri dari tangga nada minor dan mayor? Ya, lagu tangga nada mayor yang pertama yaitu dinyanyikan dengan riang. Kemudian yang kedua dinyanyikan dengan bersemangat. Kemudian yang ketiga diawali dan diakhiri nada do. Dan selanjutnya lagu tangga nada minor. Nah, ini dinyanyikan dengan hikmat. Kemudian yang kedua bersifat sedih atau kurang bersemangat. Kemudian yang ketiga yaitu diawali dan diakhiri dengan nada la. Jadi sudah dipahami ya dan bedanya tangga nada minor dengan tangga nada mayor. Pola hidup sehat dalam masyarakat sangatlah penting ya sebagai informasi kepada masyarakat, dan kita sebagai masyarakat juga harus menjaga lingkungan sekitar. Nah, di dalam masyarakat terdapat berbagai macam keanekaragaman. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keberagaman agama. Nah, di Indonesia mengakui 6 agama, yaitu yang pertama Islam, yang kedua yaitu Kristen, yang ketiga yaitu Katolik, yang keempat yaitu Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam adalah apa? Ayo, Konghucu. Jadi ingat ya, ada 6 yang diakui oleh negara, yaitu ada 6 agama. Nah, setiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya atau beribadah kepada agamanya yang dianut. Jadi ingat ya, berhak menganut agama masing-masing. Kemudian keberagaman agama bukanlah sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Oke. Nah, contohnya untuk menghargai sesama yaitu menghormati orang yang sedang beribadah. Kita tidak boleh melarang ataupun mengganggu ketika teman kita beribadah, ya. Kemudian saling menghormati sesama agama yang lain. Misalnya, teman kita memiliki agama Islam, kemudian kita memiliki teman yang beragama selain Islam. Jadi kita tidak boleh saling menjelek-jelekan agama lain. Ingat ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu keberagaman ras dan suku bangsa. Indonesia memiliki suku dan ras yang berbeda. Suku-suku tersebut menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, ras-ras yang beraneka ragam. Ras inilah yang menyebabkan adanya perbedaan ciri fisik. Perbedaan karakteristik suku meliputi warna kulit, bentuk rambut, bentuk postur tubuh, ataupun serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang ada di Indonesia. Memaknai contohnya itu menghargai suku antar lain, tidak menjelek-jelekan yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Sudah paham ya? Nah, yang ketiga yaitu keberagaman budaya. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya, sehingga budaya di Indonesia juga beragam. Nah, keberagaman budaya meliputi adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, kemudian lagu daerah, musik daerah, ataupun budaya-budaya lainnya. Nah, budaya-budaya tersebut harus dilestarikan agar tidak hilang ataupun diambil oleh negara lain. Oke, sampai di sini ya, ada 3 keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau tersebar di seluruh Nusantara. Bentuk negara membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan keanekaragamannya. Nah, keberagaman ini disikapi dengan bijaksana. Contohnya yang pertama yaitu menghargai orang yang sedang beribadah. Kemudian apa lagi? Yaitu bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, dan kebudayaan yang beraneka ragam.
Kemudian yang ketiga apa? Ya, menghargai dan menghormati ciri fisik ras yang lainnya. Kemudian yang keempat apa? Menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. Kemudian yang kelima yaitu melestarikan budaya Indonesia. Yang keenam, memperkenalkan budaya bangsa kepada negara lain. Kemudian yang terakhir yaitu mempelajari budaya daerah lain. Nah, itulah yang harus disikapi dengan bijaksana yang ada di Indonesia. Nah, jika kita sudah memahami betapa pentingnya keanekaragaman, maka itu akan menjadi kita bersatu dan tidak mudah terpecahkan oleh pengaruh-pengaruh dari bangsa lain. Dalam keanekaragaman masyarakat, kita juga harus belajar bagaimana interaksi sosial di lingkungan sekitar. Bagaimana? Ada yang paham bagaimana kita berinteraksi di lingkungan? Ada yang tahu? Ya, contohnya kita sedang makan buah-buahan bersama keluarga. Ada pisang, ada mangga, ada apel, dan lain sebagainya. Kemudian, tahu tidak, ini buah-buahan kandungannya atau memiliki kandungan vitamin yang sangat penting bagi kesehatan. Kemudian, tahu tidak asalnya dari mana tersebut? Nah, buah-buah tersebut berasal dari kebun atau ladang yang dipetik oleh petani. Paham ya? Dipetik oleh petani. Kemudian petani adalah orang yang bekerja memetik buah. Saat bekerja, petani berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik. Lingkungan alami petani adalah kebun atau ladang untuk bercocok tanam. Jadi, interaksi sosial dari petani ke lingkungan alaminya. Buah-buah tersebut dipetik kemudian dijual kepada orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidup, dalam memenuhinya itu yaitu petani memerlukan bantuan orang lain, yaitu misalnya membantu memetik buah, membantu menjual ke toko atau ke pasar. Nah, semua kegiatan tersebut disebut interaksi sosial. Interaksi sosial, jadi di sini intinya adalah interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Oke, sampai sini sudah paham ya? Ya, itulah tadi materi-materi singkat yang Ustazah berikan ya. Jadi kalau tidak dipahami, silahkan diputar kembali videonya atau silahkan bertanya ke Ustazah. Dan adapun tugasnya yang pertama yaitu membuat iklan dengan tema cegah COVID-19 dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Boleh dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video ya. Jadi bagaimana cara Ananda sekalian membuat iklan dengan tema tersebut. Kemudian silahkan kirim ke Ustazah. Sudah paham? Kemudian yang tugas kedua yaitu menyanyikan salah satu lagu apa saja. Yang penting lagunya bertangga nada mayor. Kemudian silahkan kirim ke Ustazah ya. Sampai di sini sudah paham ya tugasnya? Jadi ada 2 tugasnya ya. Jadi silahkan dikerjakan dan belajar baik-baik di rumah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.